Transfer pemain Persebaya Surabaya, J. Amru dipinjamkan, Persebaya sisakan 29 pemain. Persebaya Surabaya kembali bergerak dalam bursa transfer musim 2025-2026 dengan mengambil langkah strategis terhadap pemain muda potensial mereka. Salah satu nama yang mencuat kali ini adalah J. Amru Goni. Gelandang serang berusia 18 tahun tersebut resmi dipinjamkan ke klub Liga 2, Bekasi City FC, untuk menjalani kompetisi selama 1 musim penuh. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Persebaya tidak hanya fokus pada kekuatan utama tim, tetapi juga memberi perhatian pada pengembangan jangka panjang talenta muda. Dengan bergabungnya J. Amru ke tim kasta kedua nasional, diharapkan sang pemain mendapat menit bermain yang lebih konsisten dan atmosfer kompetisi yang menantang, demi meningkatkan level permainannya secara signifikan. J. Amru bukan nama baru di kancah sepak bola Jawa Timur. Ia mulai dikenal publik saat memperkuat kontingen Surabaya dalam ajang Porprov Jatim. Saat itu, penampilannya mencuri perhatian berkat visi bermain yang matang, ketenangan saat menguasai bola, serta kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Bakat alaminya itulah yang membuat Persebaya tak ragu untuk memasukkannya dalam program pengembangan pemain muda internal mereka. Pemain kelahiran tanggal 9 November tahun 2007 ini merupakan produk murni binaan internal klub asal Kota Pahlawan tersebut. Keputusan untuk meminjamkannya bukan berarti mengesampingkan potensinya, justru menjadi bukti bahwa Persebaya memiliki rencana matang untuk membentuk pemain berkualitas lewat pengalaman langsung di level kompetisi profesional. Dengan kepergian J. Amru, jumlah pemain dalam skuad Persebaya kini tersisa 29 orang. Angka tersebut dianggap ideal untuk menghadapi ketatnya kompetisi Liga 1 musim ini, sekaligus memberi ruang fleksibilitas jika sewaktu-waktu dibutuhkan penambahan kekuatan dari sektor pemain muda lainnya. Kejutan transfer, 2 nama besar dikaitkan ke Persebaya, Osvaldo dan Marcelino masuk radar. Suasana bursa transfer semakin memanas bagi Persebaya Surabaya. 2 nama besar kembali dikaitkan dengan klub asal Kota Pahlawan itu, membuat bonek makin tak sabar menantikan kejutan menjelang musim baru 2025-2026. Osvaldo Hai kembali menjadi sorotan setelah mengunggah video kenangan saat dirinya membela Persebaya Surabaya. Unggahan ini datang di tengah masa senggang kariernya, dan langsung memicu spekulasi akan kemungkinan kembalinya sang winger ke Green Force. Video yang dibagikan melalui akun Instagram miliknya pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025, memperlihatkan aksi Osvaldo saat melawan Arema FC. Bagi banyak penggemar, ini bukan hanya nostalgia semata, namun seperti memberi sinyal soal masa depan karir sang pemain. Osvaldo sendiri belum bermain secara profesional selama lebih dari 1 musim, sejak terakhir kali memperkuat Bayangkara FC pada 2023-2024, ia belum menemukan klub baru dan kini berstatus bebas transfer. Kala itu kontribusinya cukup terbatas, hanya 5 kali tampil dan 1 assist. Kini menjelang Liga 1 musim 2025-2026, Osvaldo dalam posisi ideal untuk kembali bermain, dan Persebaya disebut-sebut sebagai opsi terdekat. Unggahannya membuat para pendukung Persebaya, bonek, ramai membanjiri kolom komentar dengan harapan sang pemain kembali mengenakan seragam hijau khas Persebaya. Tak hanya Osvaldo, nama Marcelino Ferdinand juga kembali disebut dalam kaitannya dengan Persebaya. Status Marcelino di klub Inggris, Oxford United, saat ini belum jelas, dengan hanya mencatatkan 2 penampilan dan total waktu bermain hanya 14 menit sejak direkrut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat ditanya mengenai nasib Marcelino menyampaikan belum ada kepastian soal kelanjutan karirnya di Oxford. Ia menyebut musim Liga di Inggris masih punya waktu sekitar 3 minggu sebelum dimulai, sehingga belum bisa memastikan arah karir sang pemain. Dengan minimnya menit bermain, pelatih Oxford, Gary Rowett, disebut membuka kemungkinan untuk meminjamkan Marcelino ke klub lain. Opsi itu diyakini menjadi jalan agar ex-bintang muda Persebaya bisa mendapatkan jam terbang yang lebih baik di klub yang memberinya panggung pertama. Meski belum ada pernyataan resmi, rumor 2 nama besar ini cukup untuk menggairahkan atmosfer di kalangan supporter Persebaya. Potensi reuni dengan Osvaldo dan Marcelino menjadi daya tarik tersendiri, dan membuka peluang besar kembalinya bintang-bintang lama ke Surabaya. Paul Munster ungkap titik lemah Persebaya. Jelang kick-off Super League 2025, pernyataan mengejutkan datang dari pelatih anyar Bayangkara FC, Paul Munster, yang secara terbuka membongkar penyebab anjloknya performa Persebaya Surabaya musim lalu. Pengakuannya jadi sorotan karena menyinggung kondisi internal skuad Green Force yang ia nilai sebagai titik lemah utama.
Menjelang bergulirnya Super League 2025, mantan pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, secara terang-terangan membongkar kelemahan mantan tim asuhannya. Meski kini menukangi tim rival Bayangkara FC, Munster tak ragu mengungkap penyebab anjloknya performa Green Force musim lalu. Persebaya Surabaya sebenarnya tampil menjanjikan di awal musim saat masih bertajuk Liga 1 sebelum berganti nama menjadi Super League. Di tangan Munster, tim sempat menduduki papan atas sebelum performa mereka menurun drastis di putaran kedua. Menurut Munster, persoalan utama Persebaya Surabaya musim lalu bukan dari taktik semata, melainkan kondisi skuad yang tak ideal. Ia menyebut badai cedera dan larangan bermain beberapa pemain menjadi pemicu turunnya performa tim di paruh kedua musim. Kami memulai Liga 1 dengan baik di awal, lalu di pertengahan musim kami mengalami badai cedera dan beberapa pemain mendapatkan larangan bermain, ujar Paul Munster, dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Mungkin skuad kami saat itu tidak dalam kondisi yang benar-benar bagus. Pelatih asal Irlandia Utara itu juga menyebut timnya sempat mencoba bangkit di akhir musim meski tidak maksimal. Ia akhirnya menutup kontraknya dengan Persebaya Surabaya setelah membawa tim finish di posisi keempat klasemen. Kami mencoba bangkit di sisa kompetisi dan akhirnya finish di peringkat 4 untuk lolos ke Asia dan kontrak saya berakhir, sambungnya. Meski tak lagi di Surabaya, Munster tampak masih memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan mantan timnya itu. Secara statistik, Persebaya Surabaya mencatatkan hasil yang lumayan selama satu musim bersama Munster. Dari 30 pertandingan, Munster absen 3 laga karena akumulasi kartu kuning. Mereka mengoleksi 13 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Total poin yang diraih Persebaya Surabaya musim lalu adalah 49 poin dengan rata-rata poin per pertandingan sebesar 1.63. Angka ini cukup untuk membawa mereka duduk di posisi keempat klasemen akhir, tepat di bawah Persib Bandung, Dewa United, dan Malut United. Namun, performa labil di putaran kedua menjadi sorotan tajam menjelang musim baru. Persebaya Surabaya diminta tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni tancap gas di awal tapi loyo di akhir.